Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari Khairul Mizan, Selviani Safitri dan saya sendiri Fadli Rusdi akan memaparkan sedikit makalah kami tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah, sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Nama dinasti Daulah Umayyah diambil dari Umayyah bin Abd Syam, yaitu kakek dari Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akar berdiri dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema antara menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan kekhalifahan. Dari perselisihan tersebut, terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah, yang kita kenal dengan Perang Siffin. Dalam perang tersebut, pasukan Umayyah menyerukan untuk melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali, dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Bukan saja perang itu berakhir dengan tahkim yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula kubu Ali sendiri terpecah menjadi dua, yaitu Syiah dan Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tetapi justru menggempur habis orang-orang Khawarij yang terjadi pada peristiwa Nahrawan pada tanggal 9 Safar 38 Hijriah, di mana dari 1.800 orang Khawarij, hanya 8 orang yang selamat jiwanya, sehingga dari 8 orang itu menyebar ke Amman, Kan'an, Yaman, Sejisman, dan ke Jazirah Arab lainnya. Pada peperangan inilah Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Setelah Ali wafat, kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yaitu kepemimpinan di bawah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan meninggalnya Ali, pemerintahan yang kita sebut dengan sistem republik yang dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar telah berakhir. 4 khalifah pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Ar-Rasyidin. Pendiri khalifah kedua, Muawiyah dari keluarga Umayyah, menunjuk putranya sendiri, yaitu Yazid, sebagai penerusnya, sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan, dan sejak saat itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Kekhalifahan Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad, dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya atau masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial, politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota kosmopolitan. Dari kota inilah Daulah Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Byzantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Ia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Bukhara, Khawalizm, Ferghana, dan Makon. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Malta. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat 1 ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis pegunungan. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman ibnu Abdullah al-Ghafiq. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours. Namun dalam peperangan di luar kota Tours, al-Ghafiq terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Daulah Umayyah ini.
Selanjutnya, khalifah yang berpengaruh pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwaroh ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Muawiyah sangat terkenal dengan sifat santunnya. Muawiyah juga terkenal dengan patriotisme kebangsaannya. Ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara Bizantium, membangun administrasi pemerintahan dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Namun tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Kemudian Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Abdul Malik bin Marwan dipandang sebagai pendiri kedua Bani Umayyah. Ketika dia diangkat sebagai khalifah, dunia Islam dalam kondisi yang terpecah belah. Ibnu Zubair di Hijaz telah memproklamirkan diri sebagai khalifah. Kaum Syiah dan Khawarij mengadakan pemberontakan, namun berkat kepiawaiannya akhirnya sedikit demi sedikit Abdul Malik bin Marwan dapat memudahkan kondisi kekhalifahan. Lalu selanjutnya ada Al-Walid bin Abdul Malik. Ia menduduki posisi khalifah Bani Umayyah ke-6 dan tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, padahal telah belajar ilmu tata bahasa Arab selama 6 bulan. Kekhalifahannya dinilai berhasil karena didukung oleh situasi yang baik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, ketertiban. Umat Islam merasa bahagia, tidak ada pemberontakan di masa pemerintahannya. Ia mengembangkan sistem kesejahteraan, membangun rumah sakit, institut pendidikan, dan langkah untuk apresiasi seni. Dan yang selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Daulah Umayyah yang ke-8. Meskipun ia berkuasa tidak lebih dari 3 tahun, namanya tercatat sebagai salah seorang khalifah yang dikenal sepanjang masa karena kepribadiannya dan kebijaksanaannya yang pro rakyat dan keinginannya yang kuat mengembangkan ilmu agama Islam dan ilmu umum. Sebelum ia menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz termasuk orang yang suka kemewahan dan musik. Tetapi setelah ia menjadi khalifah, semua itu ditinggalkannya. Bahkan harta yang dimilikinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Sementara ia sendiri hidup dalam kesederhanaan dan kesahajaan. Dan yang selanjutnya, Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah yang berkuasa dari 724 sampai kematiannya pada 703 selama 19 tahun. Hisham anak dari Khalifah Abdul bin Malik bin Marwan, dan ia mewarisi kekhalifahan dari saudaranya Yazid II. Dengan menghadapi banyak permasalahan, ia berhasil menanganinya dan menyebabkan kekhalifahan Umayyah berlanjut sebagai sebuah negara. Masa pemerintahannya yang panjang merupakan pemerintahan yang berhasil dan memperlihatkan lainnya kembali berbagai perbaikan yang pernah dirintis oleh pendahulunya Umar bin Abdul Aziz. Hisham bin Abdul Malik meninggal karena difteri pada tahun 743. Ia digantikan keponakannya Al-Walid II. Dan yang terakhir, kemunduran dan runtuhnya Daulah Umayyah. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Daulah Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Yang kedua, gaya hidup mewah para khalifah, kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan. Yang kelima, pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan. Yang terakhir, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Daulah Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Oke, baik. Jadi kesimpulan materi kali ini, akhirnya itu pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Daulah Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah, melarikan diri ke Mesir dan ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya Daulah Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Barangkali di antara sebab-sebabnya yang terpenting ialah dampak pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid ibnu Muawiyah terhadap Al-Husain. Demikian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.